Itu setelah saya tahu kisah seluk-beluknya itu sangat menyentuh di hati. Makanya itu setelah saya datang di MHJ itu saya putuskan ya untuk tinggal di situ. Ya, untuk membantu ngajar dasar-dasar tentang ilmu ngaji, Al-Quran, cara baca Al-Quran, tajwid, praktek ibadah, sholat, dan lain sebagainya. Itu ya, sedikit ilmu yang saya pelajari di pesantren itu saya tularkan kepada teman-teman mu'alaf, karena seperti kata Ustadz Agus tadi, yang dinamakan ilmu itu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu ya. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya. Jadi semoga saya juga bisa minta doanya kepada ibu-ibu semua bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda. Wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun fitaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Amin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul fil silmi kafah. Shadaqallahul adzim. Maknanya wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi sya'atan khairun min qiyamil lailati wa talabul ilmi yauman khairun min sibyami salasati asyuri. Al hadis rawahu Bukhari Muslim. Wabil khusus kepada Syekhuna Mukarram Bapak Ustadz Insinyur Agus Nur Saman yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, amin. Dan yang saya hormati kepada Ibu Neneng, Ibu Dian 1, Ibu Dian 2 lah saya panggil karena saya nggak tahu kepanjangannya. Juga kepada seluruh ibu-ibu kampus yang sudah hadir, yang saya hormati dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pada hari ini yang dirutinkan mungkin, yaitu kita memenuhi kewajiban sebagai umat muslim, yaitu menuntut ilmu. Semoga saja dengan hadirnya kita di sini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sama-sama panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, sampai kepada kita sebagai umatnya yang sama-sama mengharap syafaatnya kelak di akhir kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya tidak berpanjang melebar, saya minta waktunya kurang lebih 10 menit, boleh Bu? Perkenalkan, nama saya ini Joe. Kalau nama lengkapnya Joe Kuo Fei. Saya asli kelahiran Jakarta. Jadi kalau di shelter teman-teman manggil saya itu Joe saja. Kalau nama kerennya Uncle Joe. Jadi saya ibu sebelum muslim itu memeluk agama Kristen Protestan. Kenapa saya masuk Islam? Karena hidayah Allah. Jadi waktu saya selesai kuliah saya sakit, mengidap
kanker otak Ibu. Sampai sudah stadium 4, sampai keluarga saya membawa saya ke rumah sakit Singapura. Bahkan dokter sudah menyerah lah. Bahkan menurut medis dokter umur saya hanya hitungan bulan saja. Tapi Allah berkehendak lain. Pada saat itu bertepatan Nuzulul Quran bulan Ramadan Ibu, malam Nuzulul Quran, saya ingat betul itu. Saya waktu itu lagi sakaratil maut Bu, lagi kritis lah. Lalu saya bermimpi. Jadi dalam mimpi saya bertemu dengan sesosok, wallahu alam, entah malaikat entah nabi, hanya bercahaya, saya tidak bisa melihat dengan jelas karena silau. Hanya suara saja yang saya tangkap. Beliau dalam mimpi itu mengatakan, kalau kamu mau sembuh obatnya hanya satu, kamu harus beribadah, beriman kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu harus masuk agama Islam, karena hanya Allah yang mampu menyembuhkan penyakit kamu, bukan dokter. Tanpa izin Allah, semua penyakit tidak akan bisa tersembuhkan. Oleh karena itu kamu harus masuk agama Allah, karena saya ditugaskan untuk memberikan hidayah kepada kamu. Lalu ikutilah saya membaca 2 kalimat syahadat. Jadi dalam mimpi saya itu diajari membaca 2 kalimat syahadat sampai berulang-ulang kali baru saya bisa. Setelah saya baca syahadat Ibu, lalu berangsur-angsur virus yang mematikan itu, kanker itu hilang. Kurang lebih 2 bulan lah saya itu dinyatakan sudah sembuh total. Bahkan dokter saja mengatakan saya sembuh itu mujizat, keajaiban, saya bisa sembuh. Lalu pulanglah saya ke Indonesia, tapi saya tidak langsung masuk Islam Bu, karena saya takut kehilangan semua yang saya punya. Ya, kehilangan mobil saya, toko saya dulu kan usahanya jualan emas sama berlian Bu. Ya. Jadi saya antara iman dan setan itu bertempur. Jadi saya takut sekali kalau saya diusir nanti saya jadi gembel. Saya mau kemana? Kehilangan semua. Jadi saya nggak masuk Islam Bu. Udah sembuh. Karena saya nggak masuk Islam sampai ada kurang lebih setahun lebih. Saya akhirnya didatangi terus dalam mimpi itu. Sampai saya dalam mimpi sampai diperlihatkan bentuk-bentuk siksaan neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah akhirnya saya karena mimpi yang menyeramkan seperti itu, saya pun berkonsultasi dengan ustadz yang ada di rumah saya. Bagaimana Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz saya bermimpi sedemikian rupa. Oh itu hidayah dari Allah. Tapi semua berpulang kepada kamu, karena dalam Islam itu tidak ada paksaan. Jadi kamu pikir-pikir aja, pulang dulu berpikir. Karena kamu kalau masuk Islam tantangannya berat. Seandainya kamu diusir, tidak diakui oleh keluarga, apakah kamu siap meninggalkan semua kemewahan yang kamu punya? Akhirnya saya berpikir, akhirnya saya alhamdulillah saya siap. Lalu saya pun masuk agama Islam. Lalu saya diberikan sertifikat oleh kantor urusan agama, sertifikat mualaf masuk Islam beserta saksinya. Nah, setelah saya masuk Islam, saya pun akhirnya oleh keluarga dianiaya. Sampai dipasung, saya dimasukin ke kamar mandi, hanya minum air ledeng saja seminggu. Masih kurang puas, kaki saya dibuntungin sama kakak saya yang belum lagi yang lain-lain lah. Ada yang mukul pakai besi, pakai sendal, pakai balok, sampai mandi darah waktu itu saya. Tapi saya pasrah. Akhirnya karena tekad saya bulat, orang tua dan keluarga besar saya akhirnya menyerah. Akhirnya saya pun diusir lah. Kalau kamu milih Islam, silakan angkat kaki, jangan bawa apapun. Ijazah saya langsung dibakar di depan saya. Akhirnya saya keluar itu betul-betul dengan bawa baju yang saya pakai saja, sama sendal jepit saya. Akhirnya saya keluar, ya. Keluar saya bingung kemana-kemana. Akhirnya saya ketemu Pak Ustadz yang saya berkonsultasi. Akhirnya saya pun di sana saya dibawa oleh beliau karena anak beliau itu pesantren. Lalu saya dibawa dititipkan di pesantren. Nah, setelah itu alhamdulillah sampai saya berumah tangga.
sekarang sudah punya anak satu, perempuan berumur 7 tahun kurang lebih, tinggal di shelter. Dan sejarah saya masuk shelter itu ya karena saya dari internet, saya lihat, saya hubungi, karena waktu itu pandemi, usaha saya itu setelah saya masuk musim, saya itu dapat bantuan dari IDC, saya berdagang ya. Di Glodok saya dagang es jeruk, kelapa muda, sama snack-snack lah, kopi dan lain sebagainya. Itu saya kontrak dengan istri. Alhamdulillah berjalan lancar. Karena pandemi akhirnya bangkrut usaha saya. Akhirnya saya pun tinggalnya di kolong layang. Sampai ada 3 bulan saya tinggal di kolong layang. Sementara anak istri saya titipkan di kakaknya. Akhirnya saya pun alhamdulillah petunjuk Allah, saya hubungi MCI, lalu direspon. Akhirnya saya pun dijemput oleh MHC atas perintah guru saya Bang Hega. Akhirnya saya pun ditampung di MHC sampai sekarang udah ada hampir 1 tahun bersama anak dan istri saya. Jadi itu sekelumit sejarah dari saya. Untuk itu saya menghimbau kepada ibu-ibu, kalau ibu kan Islamnya itu turunan Bu ya, kalau saya pilihan. Ibu yang Islam turunan tentu tidak sepahit perjuangan yang saya alami. Jadi saya minta dengan ibu, marilah kita benar-benar beribadah kepada Allah, istiqomah ya. Sebagaimana tadi dalam mukadimah saya sudah bacakan salah satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulul fil silmi kafa. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Jadi jangan Islam itu sholatnya Islam, tapi mulutnya kafir. Jadi harus kafah, semuanya harus Islam. Ibadahnya, makannya, minumnya harus Islam. Saya bangga sekali ibu ada di sini, ada yang usianya lanjut, masih semangat ngaji. Mungkin karena sebagaimana tadi kata Ustadz Agus, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi muslimin laki-laki maupun perempuan. Tolabul ilmi minal mahdi ila ladi. Wajibnya mencari ilmu dari kita lahir sampai kita masuk liang lahat. Tolabul ilmi sya'atan khairun min qiyami lailati wa tolabul ilmi yauman khairun min siyami salasati asyuri. Mencari ilmu 1 jam lebih bagus daripada sholat semalaman. Itu ngaji 1 jam Bu, lebih bagus daripada kita sholat semalaman. Kita belum tentu sholat semalaman. Dan kita ngaji 1 hari lebih bagus daripada kita mengerjakan puasa sunat 3 bulan berturut-turut. Jadi tolak ilmu itu pahalanya luar biasa. Baru niat saja kita akan menjadi taklim, itu 1 langkah udah diangkat derajat kita 70 derajat. Semua tumbuh-tumbuhan, semua bebatuan, semua binatang melata berdoa kepada Allah untuk orang yang melangkahkan kakinya ke tempat ilmu. Luar biasa sekali. Bahkan ada salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan utlubul ilma walau bisin. Sampai ini perintah langsung bil amar itu ya. Yang lain tolabul ilmi, ini utlubul ilma bil amar. Rasulullah langsung memerintahkan saking wajibnya kita mencari ilmu walaupun jauhnya ke negeri Cina. Nah sekarang Cinanya udah ada di sini, masih nggak mau, malas ngaji, kebangetan ya Bu ya. Bener nggak Bu? Kalau ibu ke negara Cina ongkosnya berapa Bu? Pulang pergi, belum jajannya. Nah sekarang Cinanya udah datang ya, masih malas-malas ngaji, kebangetan kalau menurut saya. Jadi itu saja Ibu, semangat dari saya. Mari kita sama-sama ya, saling doa mendoakan ya. Semoga saya dengan saudara-saudara saya ya istiqomah dalam iman dan Islam, dalam ngaji, dan yang masih jomblo supaya dapat jodoh ya. Dan saya pun mendoakan kepada Ustadz Agus, Ustadz Ibu Mugal Ligol Neneng dan Ibu Dian dan para jamaah di sini. Semoga saya doakan ya menjadi
penerus-penerus Islam yang tangguh, dan putra-putri ibu menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, dijauhkan dari segala bencana, penyakit lahir dan batin, diangkat derajatnya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir dari saya, sebelumnya saya mohon juga doanya, karena MHC ini sedang membangun ibu ya, membangun shelter ya, karena kamar yang baru jadi itu baru 3, itu diisi oleh yang sudah berumah tangga ya. Sementara teman-teman saya itu masih tidur seadanya, sekarang masih dalam proses pemanungan ya. Saya minta doanya, semoga aja dimudahkan Bang Hegar rencana membangun shelter, karena akan ditingkat. Semoga aja digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga shelter itu terwujud ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah pada hari ini, amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada salah kata dari saya, kalau memang itu ada yang salah, itu semata-mata kebodohan saya. Kalau benar, itu semata-mata datangnya dari Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.